Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoridatul Anissa, kelas Pendidikan Matematika 2023C dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS Geometri tahun 2024. Sekarang mari kita bahas soal nomor 1. Pada poin A, jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah ruas garis AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Di sini jawabannya adalah tidak. Tidak. Karena titik B belum tentu di antara ruas garis AC. Nah, kita gambar terlebih dahulu AB di sini kita ketahui kan AB sama dengan BC. Nah, apakah B titik tengah ruas garis AC? Bisa kita lihat bahwa B bukan titik tengah dari ruas garis AC. Jadi jawabannya adalah tidak. Selanjutnya pada poin B, jika sinar garis RS dan sinar garis RT adalah dua sinar berlawanan, apakah R titik tengah sinar garis ST? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Di sini jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena sinar garis dapat diperpanjang tak hingga. Sinar garis ST dapat diperpanjang tak hingga. Seperti berikut. Kan sinar garis RS berlawanan dengan sinar garis RT. Sinar garis RS dan sinar garis RT. Nah, sinar garis RS dan sinar garis RT kan berlawanan. Jadi apakah R titik tengah ST? Ini tidak, karena kan sinar garisnya dapat diperpanjang. Jadi tidak tahu kita akan memperpanjangnya sampai berapa. Jadi ini tidak berada pada titik tengah ST. Kemudian poin C, apa syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jadi syarat terbentuknya tepat sebuah bidang adalah terdapat sebuah garis dan satu titik di luar garis. Jadi misalkan ada garis L dan titik P. Nah, dari kedua ini dapat dibuat tepat satu bidang. Kita misalkan ini bidang apa?
Selanjutnya kita bahas untuk nomor 2, poin A. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut-sudut pasangan linear, sudut persisihan, dan sudut bersuplemen. Sini saya kasih satu contoh. Misalnya A, B, C, D. Nah, sini kita bisa lihat bahwa sudut ABC dan sudut CBD ini merupakan sudut pasangan linear. Sudut ABC dan sudut CBD adalah sudut pasangan linear. Karena dua sudut ini merupakan sudut pasangan linear, berdasarkan postulat yang mengatakan bahwa jika dua sudut merupakan pasangan linear, maka sudut-sudut tersebut juga merupakan sudut bersisihan dan bersuplemen. Jadi kita tulis maka sudut ABC dan sudut CBD adalah sudut bersisihan dan sudut bersuplemen. Ini kan sudut ABC bersisihan dengan sudut CBD. Ini bersisihan pada sisi ini CB kan. Kemudian bersuplemen karena jumlah dari dua sudut ini adalah 180 derajat. Sudut ABC ditambah sudut CBD ini 180 derajat. Kemudian dia merupakan sudut pasangan linear karena sudut ini berpelurus dan bersisihan. Kemudian pada poin B, jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan sudut pusat. Pertama, sudut keliling. Misalkan kita buat sudut ABC. Nah, sudut ABC merupakan sudut keliling karena titik sudutnya berada pada lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Bisa kita lihat bahwa sudut ABC ini merupakan sudut keliling karena titik sudutnya yaitu B berada pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya yaitu AB dan BC merupakan tali busur. Selanjutnya sudut pusat seperti ini. Sudut AOC merupakan sudut pusat
karena titik sudutnya berada pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa jari-jari lingkaran. Bisa kita lihat pada sudut AOC, ini adalah sudut pusat karena titik sudut O ini merupakan pusat lingkaran, dan kaki sudut AO dan OC ini merupakan jari-jari pada lingkaran. Selanjutnya nomor 3, buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Di sini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita tulis sebentar. Kemudian kita diketahui bahwa ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BB. Dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BC. Kemudian AP banding AB ini sama dengan 1 banding 2. AB dan AC banding AC juga 1 banding 2. Selanjutnya kita buktikan. Buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga. Di sini kan ruas garis yang menghubungkan kan di PG. Jadi kita buktikan bahwa ruas garis PG ini sama dengan ruas garis BC. Ini kemudian bukti pertama, sudut QAP dan sudut CAB ini merupakan sudut yang sama. Kongruen dengan sudut CAB. Alasannya sudut yang sama. Kemudian nomor kedua, AP banding AB sama dengan 1 banding 2. Ini sudah diketahui ya. Dan AC banding AC sama dengan 1 banding 2. Nah, selanjutnya dari langkah 1, 2, dan 3 ini berdasarkan teorema sisi sudut sisi,
maka segitiga CAB ini sebangun dengan segitiga QAT. Sebangun dengan segitiga QAT. Alasannya nomor 1, 2, dan 3. Teorema sisi sudut sisi. Nah, akibatnya PQ ini PQ banding BC sama dengan 1/2. PQ banding BC sama dengan 1/2. Akibat segitiga sebangun. Kemudian kita lanjut untuk nomor 4. Buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur adalah tegak lurus. Kita di sini kan kita ilustrasikan kan garis yang ditarik melalui titik pusat lingkaran ke titik tengah. Di sini titik pusatnya O. Kita tarik garis melalui ke titik tengah lingkaran. Misalkan garis L, kemudian tali busur, AB di sini, dan berpotongan pada titik C. Kita tulis diketahui bahwa AB merupakan tali busur. Nah, otomatis AC ini kongruen dengan CB. Jadi kita tulis AC terus garis AC kongruen dengan terus garis CB. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa garis yang ditarik ke titik pusat ke titik tengah, yaitu garis L, tegak lurus terhadap tali busur AB. Jadi L tegak lurus terhadap tali busur AB. Selanjutnya bukti. Kita ilustrasikan juga terlebih dahulu seperti ini. Contoh pertama yaitu AC ini kan kongruen dengan BC, sudah diketahui. Kita tulis AC terus garis AC kongruen dengan terus garis CB. Diketahui. Kemudian kita hubungkan ini titik O ke titik A dan titik O ke titik B. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi kita tulis angka 2 garis OA adalah jari-jari. Kemudian OB terus garis OB jari-jari. Ini akibat dari tali busur AB. Nah, karena jari-jari, maka otomatis OA ini kongruen dengan OB. Jadi ini kongruen dengan ini, karena jari-jari kan panjangnya sama. OA
akibat langkah 2 akibat dari derajat. Selanjutnya, karena ini sama sisi garis OB sama OA, jadi otomatis segitiga OAB segitiga OAB ya, ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga OAB sama kaki akibat dari langkah 3. Kemudian angka 5. Kan kita sudah dapatkan segitiga OAB sama kaki. Ini otomatis sudut OAB ini kongruen dengan sudut OBA. Sudut OAB kongruen dengan sudut OB akibat dari segitiga sama kaki. Setelah ini kongruen dengan ini, OAB kongruen dengan OBA, maka OAC ini kongruen dengan OBC karena sudutnya sama akibat dari angka 5. Sudut OAC kongruen dengan sudut OBC akibat angka 5. Maka sudah didapat dari langkah 1, 3, dan 6 dengan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga OAC kongruen dengan segitiga OBC. Segitiga OAC kongruen dengan segitiga OBC. Alasannya angka 1, 3, dan 6 ini dan juga postulat sisi sudut sisi. Kemudian kan sudah setelah langkah 7 segitiga OAC kongruen dengan OBC. Kemudian langkah 8, maka dari segitiga kongruen tadi kita bisa tulis bahwa sudut OCA ini kongruen dengan sudut OCB. Sudut OCA kongruen dengan sudut OCB. Alasannya yaitu akibat dari segitiga kongruen. Nah, otomatis kan besar sudut OCA ditambah besar sudut OCB ini sama dengan 180 derajat karena ini kan sudut berpelurus. Jadi besar sudut OCA ditambah besar sudut OCB sama dengan 180. Alasannya akibat sudut berpelurus. Selanjutnya dari sudut ini kan sudah berlurus. Kemudian kita substitusikan angka 8 dan angka 9 menghasilkan 2 besar sudut OCA. Sudut OCA ini 180 derajat. Substitusi angka 8 dan 9. Nah, maka dari itu kan ini sudah disubstitusikan. Ini kita dapat tulis besar sudut OCA
sama dengan 90 derajat. Alasannya yaitu akibat dari langkah 10. Nah, sudut OCA kan 90 derajat. Ini kan garis risiko. Jadi ini garis L tegak lurus dengan garis AB atau tali busur AB. Jadi sudah kita tulis L tegak lurus dengan tali busur AB. Alasannya yaitu tadi siku-siku. Dan definisi tegak lurus. Siku-siku dan definisi tegak lurus. Nah, sudah jadi garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur, yaitu garis L tegak lurus dengan tali busur AB. Sekarang untuk nomor 5A. Diketahui balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan panjang AB 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm. Kemudian sudut-sudut 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2/5. Nah, ini kita disuruh membuat balok dengan ini yang diketahui. Jadi kita bikin bidang frontal dulu ABFE dengan AB 6 cm. Sini kita buat 6 cm. Kemudian AE 4 cm. Nah, ini juga mengikuti. Ini bidang frontal ABFE 6 4. Nah, langkah yang pertama yaitu kan tadi sudah lukis bidang frontal ABFE dengan AB 6 cm, AE 4 cm. Kemudian langkah kedua kita buat sudut surut. Sudut surutnya kan 135 derajat. Nah, sudut surutnya kan 135 derajat. Jadi kita langkah pertama kan ini kan 6 cm. Kalau misalnya kita bagi dua kan jadi ini kan jaraknya dari sini ke sini segini. Jadi kita bikin semacam bantuan gitu kan di sini. Kita lukis. Sebelumnya kita perpanjang terlebih dahulu. Ini ke sini saja. Karena kan 135 derajat kan berada pada kuadran 2. Jadi kita perpanjang sisi sebelah kirinya. Nanti 135 derajat akan berada pada bidang kuadran 2. Nah, kemudian kita lukis ini di titik A dan titik B. Untuk membuat sudut 135 derajat, kita memerlukan sudut 90 ditambah dengan sudut 45 derajat. Ini kan sudah diketahui sudut 90 derajat. Jadi kita menambahkan 45 derajat agar membentuk sudut 135 derajat. Caranya dengan melukis sudut di sini. Ini panjangnya tetap sama dengan ini. Kita lukis di sini dan di titik ini. Maka kita akan menemukan perpotongan di sini yang akan membentuk sudut 135 derajat. Ini pun juga sama. Ini. Kemudian kita garis.
Nah, sudah. Kemudian langkah ketiga atau selanjutnya yaitu kita membuat proyeksi 2/3. Kan tadi kan kita sudah menggunakan AB 6 cm dan AE 4 cm. Nah, yang AD ini 5 cm ini digunakan untuk membuat perbandingan proyeksi. Nih. Ini titik AD 5 cm. Kemudian kita bikin garis terserah untuk membagi ini 2/3. Kita tarik garis gini, kemudian kita bagi dengan jangka, lebarnya sama ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Karena kan tadi yang diminta 2/3. 1, 2, 3. Nah, titik ini yang ketiga kita hubungkan dengan titik D. Dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi tetap sejajar dengan ini yang awal. Nah, kalau sudah, kan tadi kan kita diminta untuk membuat perbandingan proyeksi 2/3. Jadi kita ambil 2 bagian dari sini. Nah, ini kita aplikasikan di sudut-sudut yang sudah kita buat. Seperti ini. Tinggal kita tebalkan. Kemudian kita tinggal mengikuti ini sejauh dengan panjangnya AE, yaitu 4 cm. Ini juga 4 cm. Sini 6 cm. Maaf, ini putus-putus ya. Karena kan dia kan berada pada dalam balok, jadi kita lukis garis putus-putus. Ini tinggal kita hubungkan. Setiap titik kita hubungkan sehingga membentuk balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Sudah terbentuk balok B, C, D, F, G, H dengan bidang frontal ABF AB 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm dengan sudut-sudut 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2/3. Selanjutnya pada poin B, gambarlah bentuk penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yang melalui titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Seperti pada gambar ini, di sini kita menggunakan perluasan sisi tegak. Langkah pertama yaitu pilih 2 bidang sisi yang memiliki 3 titik, yaitu di sini pada bidang DTYU dan RSWX. BTYU dan SRWX. Kemudian perluas sehingga berpotongan
pada titik HI. Sini bidang PT DT PT, yuk kita perpanjang, dan SRX. Nah, ini berpotongan pada titik HI. Kemudian langkah kedua, kita hubungkan titik AB sehingga memotong HI. Hubungkan titik A dan B sehingga memotong HI di titik D. Sini kita perpanjangkan nih titik D. Kemudian kita juga hubungkan titik C ke titik D. Hubungkan titik C ke titik B, D maksud saya, sehingga memotong XS di titik E. Ini perpotongannya pada titik E. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita analog seperti langkah 1, yaitu pilih bidang PQVU dan bidang SRWX, kemudian perluas sehingga perpotongan pada titik JK. Ini nah, perpotongan pada titik JK. Kemudian dari sini titik EC kita hubungkan sehingga memotong pada JK di titik F. Ini tadi langkah selanjutnya yang hubungkan titik E dan C sehingga memotong JK di titik F. Nah, kemudian juga hubungkan
hubungkan titik A dan F sehingga memotong AB, memotong U VQ pada titik G. Nah, di sini kita sudah menemukan setiap titik pada ruas garisnya, pada sisinya. Kemudian kita hubungkan titik A, B, E, C, G sehingga membentuk penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY. Ini kita hubungkan. Nah, ini kita arsir. Sehingga terbentuklah penampang bidang iris prisma bagi RST UVWXY pada titik A, G, C, E, B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.